Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Perdana dari kelas 10 IPA 2, absen 13. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang bab 1, pedagang, penguasa dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. A. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Lokasi yang sangat strategis bagi Indonesia karena terletak pada jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia, sehingga makin membuat padat jalur perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini memunculkan kerajaan besar dengan pelabuhan laut yang besar pula. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai, Melayu, Singasari, Majapahit, Mataram, Goa Talo, hingga Demak. Semuanya memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang asing dan Nusantara. Adanya pelabuhan laut tersebut mendorong arus distribusi barang berlangsung sangat cepat. Hal inilah yang mendasari terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara. 1. Terbentuknya perdagangan di Nusantara. Jalur-jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Pada masa praaksara, hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia dari Asia Tenggara Selatan. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha, di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya. Kedua kebudayaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penduduk di Kepulauan Indonesia. Peralihan rute perdagangan dunia ini telah membawa berkah tersendiri bagi masyarakat dan suku bangsa di Nusantara. Mereka secara langsung terintegrasikan ke dalam jaringan perdagangan dunia pada masa itu. Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara dan dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Penamaan ini digunakan sejak abad ke-1 hingga ke-16 Masehi, dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina, Sumatera Utara sekarang. Jaringan perdagangan antar bangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat selama masa Hindu-Buddha. Jaringan dagang dan jaringan budaya antar kepulauan di Indonesia itu terutama terhubungkan oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Mereka secara tidak langsung juga terintegrasi dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Malaka dan sebagian di pantai barat Sumatera seperti Barus. Komoditas penting yang menjadi barang perdagangan pada masa itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, pala, dan lain-lain. 2. Peran Nusantara dalam perdagangan masa kuno. Pada buku LKS Sejarah Indonesia, pada halaman 6, terdapat 5 peran Indonesia dalam lalu lintas perdagangan pada masa lalu. Poin yang pertama, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menunjukkan Indonesia berada di bagian yang sangat ramai untuk lalu lintas dunia. Poin yang kedua, Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang rata-rata tinggi. Poin ketiga,
Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sungai, sehingga menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Hal ini menjadi modal dasar yang utama bagi pengembangan usaha pertanian. Poin yang keempat, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik dari hasil pertanian, hasil hutan, hasil tambang, maupun hasil laut, sehingga sering dikunjungi para pedagang besar dari berbagai negara. Poin yang kelima, Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan laut-lautnya yang dalam dan dangkal yang luas, sehingga merangsang timbulnya usaha perikanan laut dan perdagangan antar pulau. B. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Salah satu dampak dari Nusantara sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia adalah mulai berkembangnya ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Persebaran Hindu dan Buddha terjadi seiring dengan interaksi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat pendatang seperti pedagang dari India dan Cina. Perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia cukup pesat, karena masyarakat Indonesia memiliki keterbukaan terhadap masuknya agama baru. Hal inilah yang memungkinkan munculnya akulturasi kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan agama Hindu-Buddha. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. 1. Seni bangunan. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak, yang merupakan unsur Indonesia asli. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi di bidang seni bangunan. Kebanyakan bangunan candi terdiri atas 3 tingkat atau triloka. Yang pertama ada Sparloka, yang kedua Bufarloka, yang ketiga ada Burloka. 2. Seni rupa dan seni ukir. Dengan masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia dikenalkan dengan sebuah kesenian yang disebut relief. Relief merupakan seni pahat berupa ukiran yang biasanya dibuat pada dinding candi, kuil, monumen, atau tempat bersejarah. Relief-relief biasanya disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. 3. Seni pertunjukan. Perkembangan seni pertunjukan pada masa Indonesia kuno dapat diketahui melalui tulisan pada prasasti-prasasti, relief-relief candi, dan kitab-kitab sastra yang ada. Kitab sastra dan relief tersebut dipergunakan para ahli etnografi untuk menyimpulkan bahwa pada masa itu, seni pertunjukan yang berkaitan dengan seni musik dan seni tari telah berkembang dengan baik. Salah satu seni pertunjukan yang masih ada hingga sekarang adalah wayang kulit. 4. Seni sastra dan aksara. Akibat pengaruh budaya India, maka digunakan bahasa dari India, terutama bahasa Sanskerta dan Pali. Namun, tidak berarti bahwa bahasa Nusantara menjadi tersisih dan punah. Bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno tetap dipakai. Bahkan nantinya diperkaya dengan istilah-istilah dari bahasa Sanskerta. Dalam bidang aksara, penduduk Nusantara mulai melek aksara dengan dikenalnya aksara Pallawa dan Nagari. Dalam perkembangannya, para empu Nusantara menciptakan aksara baru yang disebut aksara Kawi. Ada juga yang menyebutnya aksara Jawa kuno. 5. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan asli orang pribumi adalah animisme dan dinamisme. Sistem animisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwa roh nenek moyang selalu mengawasi keberadaan orang yang masih hidup dan mereka tinggal di suatu benda, seperti pohon. Adapun sistem dinamisme adalah kepercayaan yang beranggapan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Gambar ini merupakan contoh dewa tertinggi yang ada di agama Hindu, disebut Dewa Trimurti.
6. Sistem pemerintahan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia masih berupa pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemimpin-pemimpin yang sudah ada kemudian diangkat menjadi raja dan wilayah kekuasaannya disebut kerajaan. Bukti akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan dapat kita lihat dari syarat menjadi raja, yakni harus memiliki kesaktian dan berwibawa seperti masa sebelum Hindu-Buddha. Raja yang memiliki kesaktian dianggap dekat dengan dewa. Kemudian, raja disembah dan sesudah meninggalnya rohnya dipuja. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha juga terjadi pada sistem pemerintahan. 7. Arsitektur. Bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Hal ini terlihat pada bangunan sakral peninggalan Hindu seperti Candi Sewu dan Candi Gedung Songo. Juga bangunan pertapaan. Wihara merupakan bangunan berundak. Bangunan ini dapat dilihat pada Candi Pelaosan, Candi Jalatunda, Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Bentuk lain berupa stupa berundak yang dapat dilihat pada Candi Borobudur. Di samping itu juga terdapat bangunan gua seperti Gua Salomangleng, Kediri, dan Gua Gajah. Bangunan lainnya dapat berupa gapura padu raksa seperti Candi Bajang Ratu, Candi Jedong, dan Candi Pelumbangan.